Permisi, assalamualaikum ya ahlal gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam Media TV. Assalam Media TV. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam berkelimpahan. Rahayu, rahayu, rahayu untuk semuanya para pemirsa channel Assalam Media TV. Kali ini saya berada di sebuah punden yang terkenal guys, dengan sebutan nama Punden Reco Mbah Budo, dan ini berada di wilayah administrasi Desa Bareng, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk, yang hingga sampai saat ini punden ini masih menyimpan berbagai misteri kegaiban yang di luar nalar guys. Oke, sebelum saya melanjutkan pengambilan video ini, saya terlebih dahulu mau meminta izin dulu kepada pemilik kawasan ini yang berada di dimensi kegaiban. Assalamualaikum ya ahlal gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk penelusuran saya dari tim Assalam Media TV untuk menggali informasi tentang keberadaan punden yang sampai saat ini sangat fenomenal dan kegaiban dari punden ini guys. Punden Reco Mbah Budo ini terdiri dari patung atau arca guys. Wujudnya patung batu dengan kondisi itu seperti telanjang atau tanpa memakai baju, dan ini masih digunakan warga penduduk untuk menguri-uri atau melestarikan budaya adat yang telah dilaksanakan dari berbagai generasi dari tahun ke tahun. Ini bisa kita lihat ada tempat untuk membakar dupanya guys. Dan mohon maaf, ini bukan suatu kemusyrikan, ini hanya untuk adat budaya ya guys, jangan disalahartikan, karena tempat di sini itu berdiri banyak masjid dan musola. Jadi ini hanya sebagai penguri-uri atau pelestari budaya. Jadi ini bukan untuk kemusyrikan, untuk menyembah atau mengagungkan yang namanya batu atau arca ini. Dari berbagai kegaiban yang banyak dikisahkan dari warga-warga sekitar guys, karena waktu zaman dahulu itu sebenarnya ini pernah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun setelah pencurian terjadi, mereka yang mencuri itu meninggal dunianya guys, baik mulai dari sopirnya hingga yang penunjuk jalannya, hingga yang mengangkatnya, yang ikut membantu proses pengangkatan arca patung Mbah Budo ini, semuanya meninggal dunia. Wallahu alam, mungkin suatu sebab dan musababnya saja. Dan patung yang ini guys, yang masih ada tersisa ini, pernah juga
waktu itu mau diambil, yang ketika masih bercandaan ini bisa diangkat guys, tapi begitu mau diambil malamnya dan sudah nggak bisa lagi, nggak kuat lagi, seperti yang di bawahnya ini ada yang menahannya. Dan mungkin nanti bisa saya carikan informasi tentang sejarah situs Mbah Budo ini seperti apa. Dia akan menemui narasumber yang bisa kita gali untuk informasinya, karena tempat ini bukan situs peninggalan yang hingga saat ini masih dilestarikan keberadaannya guys. Dan di sini ada pohon sepreh yang sangat besar sekali, yang ini umurnya sudah ratusan tahun guys. Dan menurut berbagai sumber, punden ini dihuni kodam gaib yang berwujud macan putih berkepala manusia guys. Punden Arca Mbah Budo ini dulunya adalah seorang tokoh yang sangat kaya raya di Desa Bareng dan sekitarnya guys. Namun tokoh tersebut memiliki sifat sombong. Seorang tokoh tersebut memiliki gamelan yang sangat bagus dan istimewa guys. Istimewanya apabila gamelan tersebut dibunyikan atau ditabuh, seantero desa yang jauh di sana ikut mendengarnya. Itu gamelan yang sangat gaib. Yang tidak keistimewaannya gamelan ini karena tidak dimiliki oleh orang lain. Hingga suatu hari Mbah Budo bertemu dengan penggede desa. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan sebagai kepala desa atau kepala adat guys. Seorang pemimpin desa atau penggede tersebut bernama Ki Gede Ngerampakan. Ki Gede Ngerampakan adalah seorang penggede desa sekaligus seorang pemimpin rampok yang sangat ditakuti karena kesaktiannya dan karena kekejamannya guys. Dan Ki Gede Ngerampakan berasal dari desa sebelah, Desa Bareng, yang bernama Desa Sawahan. Pemimpin rampok ini kemudian ditemani oleh beberapa anak buahnya dan berniat hendak merampok atau mencuri gamelan yang dimiliki oleh Mbah Budo ini. Tapi selalu digagalkan oleh Mbah Budo sendiri beserta dengan para pendekar-pendekar yang menjaganya guys. Kemudian kepada kawanan perampok tersebut, Mbah Budo berkata, apabila perampok tersebut bisa berhasil mengambil atau mencuri gamelan milik Mbah Budo, Mbah Budo sendiri bersumpah atau berjanji tidak akan mengenakan pakaian selembar pun dan rela berdiri di tepi jalan menjadi tontonan para penduduk. Dan merasa ditantang, pemimpin rampok Ki Gede Ngerampakan dengan diam-diam menggali tanah tersebut. Dengan diam-diam menggali tanah, membuat terowongan lorong, membuat terowongan di bawah tanah menuju Desa Bareng, di mana tempat gamelan Mbah Budo disimpannya, yang hendak mau dicurinya. Soalnya kalau mencuri lewat darat jelas tidak mungkin, karena gamelan tersebut dijaga sangat ketat oleh orang-orang sakti bayaran dari Mbah Budo. Kemudian tak berselang lama, keesokan harinya gamelan milik Mbah Budo tersebut berhasil dicuri dan ditabuh guys, atau dibunyikan oleh Ki Gede Ngerampakan di Desa Sawahan, Dukuh Ngerampak, tempat dimana Ki Gede Ngerampakan berada. Sehingga Mbah Budo
harus menepati janjinya sampai untuk tidak mengenakan pakaian selembar pun, dan sesuai dengan janjinya Mbah Budo rela berdiri di tepi jalan dalam kondisi budo atau tanpa busana. Makanya di sini gambaran arca Mbah Budo tanpa mengenakan selembar kain di tubuhnya ini diberikan pada arca wanita yang kala itu wanita terkaya di desa ini, yang telah berikrar apabila Ki Gedeng Rampakan dan teman-temannya berhasil mencuri gamelannya, Mbah Budo berjanji untuk budo atau tanpa busana di pinggir jalan. Dan posisi patung arca Mbah Budo ini dalam kondisi duduk seakan mempermalukan dirinya sendiri, guys. Dan ini bertempat persis di pinggir jalan. Dan ini semua terjadi karena kesombongannya dari Mbah Budo itu sendiri. Sayangnya patung yang asli Mbah Budo sudah dicuri orang pada tahun 2029 lalu, guys. Sedangkan patung arca sedangkan patung Mbah Budo yang sekarang ini adalah patung replikanya. Agar sejarah tentang Mbah Budo tidak punah oleh zaman, maka dibuatkan replikanya yang diletakkan di situs aslinya di atas lempengan batu hitam yang datar dan melebar, seperti yang dituturkan dan dikisahkan oleh mantan kepala desa Bareng, Bapak Narto Wibowo. Dari segi sejarah bahwa Mbah Budo ini dulu adalah tokoh kaya, sedikit ada sombong dengan desa sebelah yaitu desa Sawan. Gedeng Rampakan itu mau ngambil gong di yang Karawitan yang ada di sini, digalilah tanah di bawah desa Bareng ini. Gedeng Rampakan bisa mencuri gamelan saya, maka saya akan wudo di pinggir jalan. Nah, tahu-tahu karena digangsir dari bawah tanah, tahu-tahu karawitan yang ada di sini itu sudah dibunyikan di dusun Sawahan itu, di desa Sawahan. Sehingga dengan Mbah Budo yang mengatakan kalau kau bisa mencuri gamelanku maka saya akan wudo di pinggir jalan, maka disinilah patung yang namanya patung Mbah Budo atau orang wudo tidak pakai baju. Dan saya pernah mendengar ada sebuah legenda bahwa di sini kalau ada pencuri itu tidak bisa ditangkap. Ini ada legenda yang seperti ini karena di sini tuh ada di sebelah baratnya kantor desa Bareng itu ada namanya Jurang Maling. Itu disitulah mungkin entah itu dulu untuk semedi para pencuri untuk mencari ilmu. Itu ada mitos cerita ketika kau ingin mencuri, kau datang ke situ dulu, kau berdoa di situ, mungkin dia sulit untuk tertangkap, Pak. Menurut cerita yang sudah Bapak paparkan, itu kira-kira situsnya Watu Gong itu apakah sekarang itu masih ada? Dari cerita bahwa gamelan itu dicuri oleh Gedeng Rampakan, di sini ada situsnya yang namanya 100 meter ke selatan dari Punden ini, itu ada namanya Punden Watu Gong. Punden Watu Gong itu dulu berbentuk batu, berbentuk seperti gamelan, tapi di mungkin tahun 80-an ketika membuat jalan ini, situs-situs yang ada itu dipecah oleh orang dari pekerja-pekerja yang dulu membuat jalan itu. Itu ceritanya sampai gong itu dicuri, itu situsnya Watu Gong sekarang masih ada. Salam Media TV.